Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markaja sekalian, welcome back to our channel Markaza Arabia. Insya Allah dalam video kali ini akan kita lanjutkan kajian kitab At-Tahlil Al-Yusai Bistikhdam Barnamij SPSS karya Dr. Osama Robi Amin untuk tema ketiga yaitu Al-Ihsa'at Al-Wasfiyah Wat Tamsil Al-Bayani, atau kita artikan tema tentang statistika deskriptif dan penyajian data. Sebelumnya telah disampaikan sekilas tentang konsep statistika deskriptif, demikian juga metode penyajian, metode deskripsi data, baik itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian diagram, demikian juga grafik, dan untuk sekarang akan disampaikan beberapa tutorial. Kurang lebih telah disampaikan sebelumnya ada 10 tutorial berkaitan dengan statistika deskriptif dan penyajian data ini. Baik sahabat Markaja semuanya, untuk lebih mengefektifkan waktu, di sini akan disampaikan beberapa tutorial yang dimaksud, antara lain yang pertama yaitu tutorial untuk menganalisis data, ya, untuk mengukur tendensi sentral, kemudian mengukur variabilitas, serta membuat atau menggambar tabel distribusi frekuensi. Jadi untuk tutorial yang pertama ini kita akan menggunakan aplikasi program SPSS yang dengan program aplikasi SS ini akan kita tentukan skor ataupun nilai-nilai, ya, ukuran-ukuran yang masuk pada kategori tendensi sentral. Seperti telah disampaikan sebelumnya, ada nilai rata-rata di antaranya, kemudian nilai tengah atau median, kemudian ada nilai skor modus yang sering muncul. Nah, ketika kita berbicara manual, itu tentunya kalau datanya sedikit dengan mudah dapat kita tentukan. Akan tetapi ketika kita berbicara datanya yang banyak, ya, skor hasil penelitiannya yang banyak, maka tentunya di sini alternatifnya kalau tidak menggunakan rumus, maka aplikasi SPSS inilah solusinya. Karena kebanyakan dari kita mungkin karena keterbatasan keterbatasan kemampuan dalam operasi hitungnya, maka akan menemukan banyak kesulitan, akan menemukan banyak permasalahan ketika harus menggunakan rumus tertentu untuk mencari ukuran tendensi sentral ini. Demikian juga untuk ukuran variabilitas atau penyebaran data ini. Karena memang tidak banyak yang tidak banyak, terutama yang hari ini sudah fokus untuk memaksimalkan kompetensinya dalam bidang bahasa Arab, lantas dihadapkan dengan rumus-rumus tertentu, rumus-rumus matematis tertentu. Ini banyak diantaranya yang menemukan kesulitan. Ditambah juga permasalahannya ketika satu rumus telah di samping rumus-rumus tersebut berbeda, ya, antar rumus satu, misalkan rumus untuk nilai rata-rata, untuk median, untuk modus, demikian juga untuk penyebaran datanya, baik itu varians, kemudian standar deviasi dan sebagainya, itu sangat memakan waktu, menguras energi tentunya. Nah, dengan hadirnya aplikasi SPSS ini diharapkan sekali lagi dapat mempermudah kita ketika akan melakukan operasi hitung tadi untuk menemukan ukuran tendensi sentral serta penyebaran datanya. Demikian juga yang lebih menariknya, ketika berbicara tentang penyajian data, kita tidak harus dengan manual menggambar apakah itu grafik, ya, grafik atau diagram, misalkan diagram batang, diagram lingkaran, histogram. Kita tidak harus secara manual menggambarnya, kan, tetapi kita dibantu oleh program aplikasi SPSS ini. Ya,
Sekali lagi, ini untuk tutorial yang pertama, langsung saja supaya tadi waktunya lebih efisien. Bagaimana cara kita menggunakan aplikasi SPSS ini untuk menentukan ukuran tendensi sentral, ukuran penyebaran data, serta tabel distribusi frekuensi. Kita akan menggambarnya dengan menggunakan aplikasi SPSS ini. Sahabat Markaja semuanya, silahkan sahabat menyiapkan ya, menyiapkan sejumlah skor, sejumlah data atau skor, anggaplah itu hasil penelitian sahabat semuanya. Karena nanti dalam praktik senyatanya, ketika sahabat semuanya melakukan sebuah penelitian, setelah penelitian tersebut tentunya akan didapati skor-skor ya, skor ataupun ya data yang kita hasilkan dari instrumen yang telah kita berikan kepada responden pada sampel, dan mereka memberikan kontribusi datanya kepada kita. Nah, misalkan di sini saya mencoba untuk menampilkan data ya, ini anggapannya adalah data hasil penelitian untuk penelitian korelasional ya dalam bidang pendidikan bahasa Arab, di mana seperti kita ketahui bahwa untuk penelitian korelasional itu paling tidak terdapat dua variabel ya, dua variabel yang akan atau yang menjadi fokus dari penelitian kita. Misalkan di sini untuk variabel yang pertama ya, di sini jadi sahabat nanti silahkan diinputkan terlebih dahulu datanya. Untuk variabel pertama atau variabel X-nya, variabel yang variabel independennya yaitu ilmu nahwu, atau lebih luasnya di sini saya tuliskan penguasaan ilmu nahwu bahasa Arab siswa. Ya, jadi instrumennya itu dengan menggunakan tes penguasaan ilmu nahwu. Nah, dihubungkan kepada variabel Y, yaitu variabel dependen yang dipengaruhi variabel Y-nya yaitu menulis Arab, atau ini singkatnya ya, singkat saya tuliskan dalam variabelnya, atau lebih panjangnya kemampuan menulis bahasa Arab siswa. Nah, jadi di sini kita akan melihat ya dari dua variabel ini ukuran tendensi sentral, ukuran penyebaran data, dan menggambar tabel distribusi frekuensinya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Setelah sahabat semuanya menuliskan variabelnya ini, ya ini telah disampaikan pada tutorial sebelumnya, bagaimana cara menuliskan variabelnya. Kemudian selanjutnya sahabat klik menu data view dan isikan dan diisikan data atau skor hasil penelitiannya. Nah, sehingga di sini didapati ada 20 sampel ya yang saya libatkan dalam proses penelitian ini. Ya, di sini ada skor untuk ilmu penguasaan ilmu bahasa Arab, ada 20 sampel yang telah kita peroleh datanya. Demikian juga untuk variabel menulis bahasa Arab, ini data atau skor hasil penelitiannya ada 20. Nah, sahabat semuanya, setelah ini ketika sudah diinputkan ya, setelah diinputkan variabel, demikian juga skor atau data hasil penelitiannya, kita tinggal langsung bekerja ya, mengerjakan 10 tutorial yang telah disampaikan sebelumnya nama-namanya. Karena tanpa input data ya, tanpa menginput data terlebih dahulu akan sulit ya, akan sulit kita untuk mengoperasikan beberapa analisis statistika ini, karena memang dasarnya adalah data. Sehingga yang saya alami bahwa penggunaan aplikasi SPSS ini memang sangat-sangat praktis, akan tetapi kita di sini perlu bersabar ya, hanya memakan waktu untuk input data ini. Ya, jadi kalau tanpa input data is impossible bagi kita untuk melakukan apapun itu jenisnya analisis statistika dengan menggunakan SPSS ini. Baik, langsung saja sahabat untuk pertama tadi ya, untuk mengukur mengetahui ukuran pemusatan data, tendensi sentral, variabilitas penyebaran data, dan menggambar tabel distribusi frekuensi. Caranya sahabat,
Pertama, silahkan sahabat untuk mengklik menu analyze. Nah, ini ada menu analyze. Analyze kita klik. Setelah ini sahabat silahkan diklik menu submenu ya. Submenu dari analyze yaitu descriptive statistic. Nah, setelah descriptive statistic ini kita klik submenu ini, kemudian dia memiliki submenu lagi. Sahabat silakan klik yang frequencies. Nah, ini. Jadi bermula dari analyze, descriptive statistic, dan kemudian frequency. Kita klik. Nah, ini sahabat. Ya. Baik, saya akan start dulu. Ini sebelumnya telah saya uji cobakan dan kemudian kita akan reset kembali ya. Nah, ini jadi tampilan awal ketika sahabat belum mengoperasikan apapun dari data ini maka akan seperti ini. Ya, ini tampak kotak dialog frequencies ya. Nah, dan di sini kita lihat ada dua variabel ya, dua variabel yang tadi kita telah tuliskan dalam variabel view, demikian juga dalam data view. Nah, ini saya lebih lengkapnya ya untuk variabel pertama itu tes penguasaan kosakata Arab, atau kalau dalam dalam sudut pandang metodologinya ini variabel ini mengukur tentang penguasaan ilmu nahwu bahasa Arab siswa. Nah, instrumennya adalah tes penguasaan ilmu nahwu. Baik ya, ini karena ada dua variabel. Jadi kalau untuk menentukan ukuran tendensi sentral, variabilitas, demikian juga tabel distribusi frekuensi ini, kita tidak bisa langsung kedua variabel kita analisis ya. Lebih baik kita di sini menghitungnya ataupun menganalisnya satu persatu dari variabel. Kita akan coba dulu untuk tes penguasaan kosakata penguasaan ilmu nahwu bahasa Arab. Baik. Jadi kita klik dulu ya. Ini sebetulnya bisa tes kemahiran menulis, kemudian tes penguasaan. Kita tes penguasaan dulu. Kita klik, nah sudah ada tanda kuning, kita masukkan ke kotak sebelahnya, kotak variabel. Ya, sahabat klik anak panah ini. Nah, ini sudah tandanya masuk. Kemudian setelah ini sahabat semuanya tinggal mengklik. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Ada statistik, ada chart, ada format, ada bootstrap. Ya, bootstrap ya. Sahabat silahkan untuk mengklik menu yang statistics. Nah, ini klik statistik. Nah, baik, ini kita tampil lagi kotak dialog untuk frekuensi statistik. Nah, sahabat semuanya lihat di sini. Ada central tendensi. Ini maksudnya adalah jenis-jenis ukuran yang masuk pada tendensi sentral ya, atau pemusatan data. Di dalamnya itu tadi ya ada mean nilai rata-rata, ada median nilai tengah, ada modus ini nilai yang sering muncul, kemudian juga ada sum atau jumlah. Jadi sahabat caranya sangat sederhana, tinggal mengklik saja ini masing-masing. Kita ingin mengetahui mean-nya, klik. Ingin mengetahui mediannya, kita klik. Mengetahui modusnya, kita klik. Demikian juga jumlah. Kan kalau ini kalau kita lihat ini variabel data yang 20 sampel ini ketika dihitung dengan manual akan lumayan lama, tapi dengan ini kita tinggal mengklik saja ya. Setelah ukuran tendensi sentral kita klik ya, min, median, modus sama sumnya, selanjutnya kita untuk ukuran variabilitas ataupun penyebaran datanya. Nah, di bawah di sini dispersion. Dispersion ini untuk ukuran penyebaran data atau variabilitas datanya. Apa saja yang mau kita hitung? Silahkan sahabat bisa mengklik, misalkan standar deviasinya. Ini kita bisa membayangkan kalau standar deviasi rumusnya aja bagaimana cara menginputnya bagaimana akan lama. Tapi dengan SPSS cukup sahabat untuk mengklik saja ya. Klik standar deviasi, kemudian klik variance, kemudian klik range. Range ini jarak ya. Nanti sahabat bisa baca lebih banyak dari buku manual statistikanya apa itu range, dan range ini masuk pada dispersion atau ukuran penyebaran data. Kemudian nilai minimumnya, nilai maksimumnya, kemudian standar error minnya.
Nah, ini kita sudah punya 6 ya, 6 dari ukuran penyebaran data yang akan kita hitung dengan menggunakan SPSS tanpa kita menggunakan rumus tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, jadi ini tendensi sentralnya sudah, kemudian ukuran penyebaran datanya sudah kita klik ya. Berarti ini ada 4 tambah 6 ada 10 ya. Kita bisa membayangkan 10 ukuran untuk kita hitung secara manual. Begitu ragam rumus ya ditambah, apalagi kalau datanya banyak, ini akan sangat merepotkan. Nah, selanjutnya sahabat, setelah kita mengklik baik itu tendensi sentralnya, demikian juga dispersionnya, tinggal klik continue. Ya, continue. Nah, ini sudah masuk pada sistemnya, berarti sahabat di sini tinggal mengklik OK. Nah, tadi kan continue, sekarang OK. Nah, ini sahabat. Ya, begitu sangat cepat. Begitu sangat efisien waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan data yang begitu banyak. Nah, tadi telah disampaikan maksud dari hitungan operasi atau analisis statistik deskriptif tadi itu ya, untuk menghitung ukuran pemusatan data, penyebaran data, dan menggambar tabel distribusi frekuensi. Nah, ini sudah langsung kita dapat. Coba sekarang kita lihat. Berarti dari data tadi nilai rata-ratanya nih untuk tes penguasaan kosakata Arab itu nilai rata-ratanya 83. Standar error minnya nah 1,112. Nah, nilai medianya 85, modusnya 85, standar deviasinya 4,974 dan sebagainya. Jumlahnya juga di sini sudah ada. Semua yang keluar di sini adalah semua semua ukuran-ukuran yang tadi telah kita berikan tanda centang ya dalam proses penentuan ukuran tendensi sentral dan dispersion sebelumnya. Jadi kita di sini langsung ya dimanjakan, langsung kita dapat melihatnya. Berarti di sini kita tinggal tinggal menuliskan saja ukuran-ukuran yang dibutuhkan, yang ditanyakan ya. Kalau misalkan ditanyakan hanya sebagian berapa nilai rata-ratanya, kita tinggal sebutkan. Ini tinggal tuliskan salah satu skornya. Nah, tapi kemudian misalkan kita ada keinginan ya supaya kita tidak tidak menulis ulang keseluruhan ya, kita dapat memindahkan file ini kepada Microsoft Word. Jadi semua tampilan ini, nah baik ini statistik deskriptif ataupun di bawahnya ini ada ada tabel distribusi frekuensi juga kan. Kalau kita gambar ulang meskipun datanya sudah ada akan merepotkan, tapi cukup kita dengan sebetulnya tekniknya ada dua, ada dengan cara copy paste per copy paste per output ini, misalkan output pemusatan data dan penyebaran data, copy paste ke Microsoft Word, bisa itu persatuan. Tapi kalau persatuan ketika outputnya banyak ditambah ditambah juga grafik atau diagram penyajian datanya kan akan lumayan merepotkan juga. Nah, ada tekniknya nanti pada tutorial terakhir, tutorial ke-10 akan disampaikan tentang convert atau export export output hasil analisis statistika ini. Jadi kita akan konversi, akan kita pindahkan ya, akan kita convert dari yang tadinya SPSS langsung dipindahkan kepada Word. Nah, nanti akan disampaikan pada tutorial ke-10. Jadi sahabat semuanya jangan kemana-mana ya, kita sampaikan dulu nih ada 9 tutorial sebelumnya. Nah, tutorial yang kedua selanjutnya yang penting sebelum kita tadi disampaikan bagaimana cara mengekspor ke Microsoft Word secara langsung tanpa harus mengcopy paste satuan atau per satu dari output ini. Nah, tutorial yang kedua kita lanjutkan dulu supaya output ini tidak hilang ya, seperti hanya kita ketika menginput data supaya tidak hilang dan
kapanpun bisa kita membukanya kembali, maka perlu kita simpan terlebih dahulu. Maka tutorial yang kedua adalah cara menyimpan, ya, menyimpan hasil ataupun output hasil dari analisis statistika ini. Sangat mudah caranya, ya, gampang caranya. Sahabat tinggal, nah ini lihat di sini, ya, ini kan ada dua tampilan, ada jendela sebelah ini kiri, ya, kemudian juga ya ini kanan, ya kiri, ya ini kiri, kemudian ini yang sebelah kanannya. Nah, sahabat tinggal klik dulu ini nih, ada di bagian, ya, di bagian layar ini nih, untuk outputnya klik dulu. Nah, kita klik dulu, ini tandanya sudah kita mungkin kalau ketika kita mengklik mengoperasikan mic seperti itu, seperti kontrol untuk memblok, ya, memblok. Jadi kita ngeblok semua output yang telah kita lakukan tadi, dan ingin kita simpan semuanya kepada ingin kita simpan dalam dokumen laptop kita. Nah, setelah kita blok ini, ya, dengan cara mengklik tadi out ini, sahabat tinggal klik menu file. Nah, ini menu file. Kemudian selanjutnya seperti biasa kita klik submenu save as, ya. Klik, ya. Nah, di sini sahabat setelah muncul kotak dialog save out as, ya, save as ini, silahkan tentukan mau di mana output ini kita simpan. Misalkan, nah ini kan sebelumnya, nah ini ada anak panah ini, ada beberapa pilihan tempat yang bisa kita jadikan pelabuhan, ya, kita jadikan tujuan untuk penyimpanan output ini. Nah, misalkan saya di sini akan disimpan di file di partisi D, ya, film D ini. Saya klik dulu ini D. Nah, ini ada beberapa folder pilihan supaya tidak semrawut, ya, datanya saya simpan pada file latihan program SPSS. Nah, kemudian di sini ada, oke, kita pada file sepertinya harus oke, ya, saya file record aja deh, file record. Nah, di sini, ya, ini sebetulnya sudah saya di file record statistik ini untuk output sudah beberapa yang saya uji cobakan. Nah, sekarang ini karena baru output ini, sahabat bisa lihat di sini kalau belum di save masih namanya itu output 2 dokumen. Nah, sekarang kita akan menggantinya dengan nama tertentu, misalkan output, ya, ini pakai tanda strip di bawah, ya. Oke. Kemudian output tendensi sentral, ya, sentral. Kemudian tadi kan output tendensi sentral, variabilitas atau penyebaran data, dan juga tabel distribusi frekuensi TDF lah, biar tidak terlalu panjang. Nah, jadi akan kita save output tadi pada pada bagian D tadi, ya, di file record statistik dan dengan nama output tendensi sentral variabilitas. Setelah ini sahabat tinggal mengklik save, ya, kita klik save. Nah, ini sudah tersimpan, sahabat. Tandanya apa? Nah, lihat di sini. Kalau tadi kan cuma output 2, nah sekarang di sini sudah ada keterangan output tendensi sentral variabilitas TDF. Jadi sudah disimpan, kita sudah aman, ya. Kapanpun kita ingin membuka tanpa harus dipindahkan sekarang nih, setelah proses analisis data kita langsung pindahkan, kan agak repot, atau kita ekspor langsung. Udah, kita simpan aja dulu. Ya, nanti setelah semua proses analisisnya, pengalaman saya itu setelah proses analisisnya selesai, baru nanti kita akan pindahkan output ini kepada Microsoft Word. Baik, sahabat, ini kita sudah 2 tutorial, ya. Tutorial selanjutnya, tutorial ketiga, memindahkan tampilan output SPSS ke data view.
Nah, ini sahabat bisa lihat yang tampak di layar ini adalah tampilan layar SPSS ya, tampilan layar dari program aplikasi SPSS ini yang menunjukkan yang menunjukkan output dari hasil analisis statistika deskriptif, pemusatan data, penyebaran data, dan tabel distribusi frekuensi. Nah, ketika kita ingin pindah kembali ke data view, karena di sini ada beberapa beberapa tutorial lain yang akan kita lakukan, terutama untuk untuk menggambar atau untuk menyajikan data ya, untuk menyajikan data ini belum untuk statistika deskriptif ini. Kalau statistika deskriptif untuk tadi 3 poin udah selesai ya, tendensi sentral, probabilitas, dan tabel distribusi frekuensi. Tinggal sekarang bagaimana cara kita menyajikan data tersebut supaya lebih menarik ya, memotivasi para pembaca dalam beberapa diagram atau grafik. Nah, itu yang sekarang akan kita lakukan. Nah, jadi sekarang kita tinggal pindah dulu ya, pindah dulu ke menu data view. Caranya sahabat, silahkan tinggal mengklik ya, mengklik dari icon standar toolbar. Nah, di sini ada icon standar toolbar ya, banyak. Sahabat tinggal mengklik. Nah, ini lihat ya. Oke. Nah, sahabat tinggal mengklik ini, go to variable. Ya, jadi ada satu menu dari standar toolbar ini tanpa kita masuk ke menunya ya, karena kalau ke menu langsung ini kita nyari-nyarinya harus membutuhkan waktu, kecuali kalau kita sudah tahu ya. Kita menggunakan cara yang lebih cepat, itu menggunakan standar toolbar ini. Nah, ini sahabat tinggal mengklik go to variable. Jadi klik go to variable ini, kan kalau kursornya didekatkan nih, disimpan belum diketik, ada go to variable. Klik go to variable. Nah, ini ya, ini kita tinggal cancel saja untuk kotak dialog ini ya, go to variable. Udah, sekarang kita sudah masuk pada tampilan data view atau variabel sebelumnya yang akan kita lakukan proses proses penampilan data dengan menggunakan aplikasi SPSS ini ya. Ya, sebelumnya ini ada yang tadi lupa, baru satu ya yang kita lakukan tadi, ukuran tendensi sentralnya itu tentu penguasaan ilmu nahwu bahasa Arab, sementara untuk menulis bahasa Arabnya belum. Oke. Ya, ini sebetulnya bisa dilakukan, tapi karena ini ada atau ini aja ya, kita nggak apa-apa deh, kita lakukan dulu operasi ininya. Tapi sekarang saya tidak akan menjelaskan banyak, akan dipercepat saja ya sahabat, biar juga mengingat kembali tadi ketika mengerjakan mengukur analisis statistik deskriptif untuk pemusatan data, penyebaran data, dan menggambar tabel distribusi frekuensi dari variabel penguasaan ilmu bahasa Arab. Nah, sekarang yang kemampuan menulis bahasa Arabnya dipercepat saja ya. Ini klik menu ya tadi, analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian setelah ini frequencies ya. Oke, muncul kotak dialog frequencies. Nah, ini kita masukkan ke kalau kotak sebelahnya dengan mengklik anak panah. Oke, setelah itu kita klik statistik. Nah, di sini ya, karena tadi sudah sudah kita berikan tanda centang, sebelumnya kita berikan tanda centang lagi. Ya, ini sebetulnya sudah otomatis ya, tanpa harus kita hapus kemudian ditambahkan di centangnya. Yang ini mungkin tidak akan saya hapus kelamaan ya. Lanjutkan, kita ke continue. Jadi tendensi sentralnya sudah, dispersion sudah, kita akan melakukan proses analisis untuk menentukan ukuran tendensi sentral, variabilitas, dan gambar tabel distribusi frekuensi untuk variabel kedua, itu kemampuan menulis bahasa Arab siswa. Oke, tinggal oke. Nah, ini sahabat ya, ini sudah masuk juga. Jadi output yang pertama tadi, nah kita mengklik output yang pertama di sini. Nah, ini untuk tes penguasaan kosakata bahasa Arab.
ukuran pemusatan data dan penyebaran datanya, dan ini tabel frekuensinya. Sementara itu untuk variabel kedua, nah ada di bawahnya ya. Nah, kita klik ini. Oke. Nah, kita lihat ini. Nah, ini ya. Bahkan di sini sudah di sudah di sudah tampil dua ya. Oh iya, ini sebetulnya tadi saya mengerjakan satu persatu itu untuk memudahkan sahabat semuanya. Kalau misalkan sudah tahu caranya, kalau kita melihat output di sini, ya tidak satu persatu pun sebetulnya langsung dua variabel bisa. Hanya saja mungkin tadi supaya tidak repot ketika mengerjakannya dan melihat outputnya, tadi saya kerjakan satu persatu dulu. Tapi kalau melihat di sini, tabel ini ya sahabat bisa langsung mengerjakan untuk dua variabel. Intinya sih tergantung kebutuhan. Kalau dalam laporan karya ilmiahnya ingin menampilkan per satu variabel, kan variabel Y dulu ingin kita tampilkan ukuran pemusatan data, penyebaran data dan tabel frekuensi, berarti satu-satu kita kerjakannya. Tapi kalau ingin langsung keduanya, ya kita bisa langsung melakukan proses olah data statistiknya ya dengan memasukkan dua variabel langsung. Nah, ini ya tuh. Ini tabel frekuensi untuk penguasaan kosakata dan kemudian menulis bahasa Arab. Jadi sekali lagi ini sudah sangat efektif ya sahabat ketika kita menggunakan aplikasi SPSS ini. Oke, langsung kepada tutorial keempat. Berarti sekarang kita akan menggambar sajian akan menyajikan data hasil penelitian dalam beberapa bentuk tampilan gambar. Ya, kita go to variabel dulu. Nah, oke. Yang pertama, seperti hanya telah disampaikan pada video sebelumnya, kita akan menggambar histogram. Ya, tentang apa itu histogram sudah disampaikan konsepnya pada video sebelumnya, bisa dilihat kembali. Oke, caranya sahabat untuk menggambar histogram ini sudah kita siapkan filenya. Kita tinggal membuka menu graph, ya graph nih, graphs. Menu graphs, kita grafik ini ya, kita klik graph, kemudian setelah graph ini kita pilih histogram. Nah, memilih histogram di mana? Kita lihat di sini. Nah, ada legacy dialog. Oke, legacy dialog. Nah, lihat di sini. Ada submenu berapa ya? Ada histogram, kemudian juga nanti ya untuk lane, kemudian ada scatter, kemudian ada diagram batang. Ya, kemudian ada diagram lingkaran. Jadi ini sebetulnya kuncinya di sini. Kita tinggal mengklik satu dari submenu ini yang ingin kita ketahui. Misalkan sekarang histogram dulu. Kita klik histogram. Nah, setelah ini ya di sini sahabat, ya kalau untuk histogram, nah beda dengan tadi mengukur kemampuan mengukur ukuran tendensi sentral, penyebaran data dan tabel distribusi frekuensi, itu bisa kita langsung dua variabel ya. Kalau untuk histogram ini kita per satu variabel. Misalkan untuk tes penguasaan kosakata dulu akan kita buat histogramnya ya. Sahabat tinggal setelah tampil ini kotak dialog histogram, kita tinggal memindahkan salah satu variabel yang akan diketahui histogramnya ke kotak sebelahnya ya, ke kotak variabel. Nah, ini ya, mengklik anak panah. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi ini sudah masuk, dan selanjutnya kita tinggal tinggal mengklik anak panah. Jadi caranya tadi setelah tampak tabel kotak dialog histogram ini sangat mudah, tinggal kita mengklik OK. Ini sudah otomatis masuknya. Coba kita lihat. Nah, oke. Sebentar. Graph, legasi, histogram.
Kita memakai group ya, kita akan menggunakan group. Oke, group kita gunakan, maksudnya nanti gambar Sugami itu ada grupnya. Oke, sudah tinggal kita mengklik OK. Nah, ini sahabat. Oke. Oh ya, tadi sebetulnya sedang proses ya loading. Jadi tadi sebetulnya sudah tampil histogramnya, hanya saja tadi sedang loading. Nah, sehingga sekarang ada dua outputnya. Ada histogram tanpa curve, ya ini tidak ada line-nya, tidak ada garis yang yang membentang dari sini ya, mengikuti tingginya banyaknya frekuensi sesuai dengan titiknya. Nah, itu karena tadi kita tidak mengklik curve untuk histogram yang pertama. Tapi kalau untuk histogram yang kedua, nah ini ada curve-nya. Jadi saya sarankan yang pakai curve ini supaya kita lebih melihat tampilan dari histogram, di mana ada garis yang kemudian garis ini sebagai penanda ya titik tertentu dari skor-skor hasil penelitian kita. Nah, ini ya, jadi kita bisa melihat bagaimana posisi ataupun skor ya didasarkan pada frekuensinya. Jadi dari skor bawah dulu ini 75 naik. Nah, ini frekuensinya berapa? Garis ini kemudian ada batang ini ya. Ada garis ininya tepatnya di sini terus. Nah, jadi membentuk seperti gunung ini. Oke sahabat, itu ya cara menggambar histogram sangat sederhana. Jadi ya tadi karena dua variabel ya, ini baru satu variabel tes penguasaan kosakata bahasa Arab. Sekarang yang tes kemahiran menulisnya, kita go to variabel ya, ke variabel dulu. Nah, ini saya akan coba lakukan cepat, graph, kemudian legacy dialog, submenunya, kemudian kita klik submenu histogram lagi. Nah, ini belum kan? Kita pindahkan dulu ini caranya. Yang variabel ini kita pindahkan dulu ke sampingnya ya, karena kita akan memasukkan variabel kedua, tes kemahiran menulis. Setelah kita klik ada tanda kuning, kita pindahkan ke variabel. Nah, oke. Selanjutnya ini display normal curve sudah kurvanya sudah kita berikan tanda centang juga. Dan kemudian kita oke. Nah, ini sahabat, ya sangat cepat. Bayangkan kalau kita menggambar, ya belum menggambar, memberikan warnanya, membuat menuliskan skor-skornya, membentangkan garisnya, ini sangat lama, tapi ini dengan sangat cepat. Oke, selesai sudah untuk histogram, baik untuk variabel X-nya, penguasaan kosakata bahasa Arab, demikian juga untuk histogram variabel Y-nya, tes kemahiran menulis bahasa Arab. Oke, udah. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pada tutorial kelima, yaitu menggambar diagram garis atau line ya. Caranya sama ya, sangat mudah. Jadi gini, tadi kan skor hasil penelitian sudah kita lakukan proses statistika deskriptif untuk ukuran pemusatan data, kemudian penyebaran data, dan tabel distribusi frekuensinya sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita sedang menyajikan data itu, karena kan kalau misalkan tidak disajikan dalam bentuk grafik, kadang pertama itu bagi yang tidak terbiasa untuk membaca cermat, menelaah sebuah tampilan tadi dalam bentuk tabel, itu akan agak kesulitan ya. Kemudian juga di sisi lain kurang memberikan daya tarik. Nah, dengan menampilkan dalam bentuk grafik diagram ini, harapannya di samping dapat mohon maaf sahabat. Ya. Di samping untuk mempermudah pembaca untuk memahami tampilan datanya, juga untuk memberikan daya tarik tersendiri. Oke, sudah dua, kita go to variabel. Tadi membuat diagram lingkaran. Ya, caranya sama sahabat. Klik menu graphs, kemudian legacy dialog, kemudian menu P. Nah, ini ada tadi garis ya, garis dulu, garis line. Nah, diagram garis itu dengan line. Kita klik line.
Nah, kemudian yang simple saja ya. Kemudian ini data in card area. Nah, kita klik yang paling atasnya summarize for group of cases. Kemudian selanjutnya define. Nah, oke, setelah define ini sahabat klik yang percent of cases ya. Klik. Nah, kemudian selanjutnya setelah mengklik oke. Ya, sebentar. Ya, kita pindahkan. Nah, ini kan ada dua variabel. Nah, variabel yang pertama tes penguasaan kosakata bahasa Arab ini akan kita pindahkan ya ke ini yang kedua, apa namanya? Ke kolom sebelahnya ini kategori eksis. Ya, klik ini. Setelah ada tanda kita klik anak panah masuk. Oke, setelah kita masukkan ke kategori X ini baru variabel pertama ya, variabel X-nya berarti. Yang Y-nya belum. Kategori Axis, kemudian setelah ini kita tinggal langsung mengklik ini oke. Oke. Nah, ini sahabat. Jadi data hasil penelitian kita tadi bisa ditampilkan dalam bentuk histogram, bentuknya seperti ini ya, atau kalau penguasaan ilmu nahwu seperti ini ya. Ini penguasaan kosakata ya. Oke. Kemudian ini untuk menulis bahasa Arab. Nah, oh iya, ini tadi, oh iya, nanti akan kita ubah ya. Jadi penulisan kalau ini di di variabel ini ada kesalahan. Tadi yang dimaksud adalah penguasaan dimana bukan kosakata. Nggak apa-apa, akan kita ubah ya. Caranya sangat mudah. Tapi sekarang sahabat lihat dulu, fokus dulu ke sini. Ini untuk line ya, untuk diagram line. Jadi kalau tadi histogram tampilannya seperti ini ya. Histogram seperti ini ada batang, ada garis kurvanya. Nah, kalau diagram garis hanya dengan garis saja. Jadi ini kita bisa melihat untuk skor hasil penelitian kita dan banyaknya frekuensi berdasarkan presentasi ya. Ini kita bisa melihat tuh. Ini ada yang persentasenya 35% ya, sangat tinggi, dan skornya ini nih. Skor 85, dia presentasinya 35%. Kemudian dan sebagainya. Oke sahabat, kita sekarang akan coba untuk variabel Y-nya ya. Go to variabel dulu. Oke. Ya, cancel. Ya, ini tadi ada kesalahan ya, kita akan ubah dulu. Di sini kan tadi ilmu nahwu, sementara di sini nah tes penguasaan ilmu nahwu bahasa Arab kita akan ubah. Tes penguasaan ilmu nahwu ya bahasa Arab. Jadi pada waktu input data ini tidak dicek lagi sehingga tadi yang tampil tes penguasaan kosakata, sedangkan kan di sini ilmu nahwu ya tidak sesuai, makanya kita sesuaikan dulu dengan merubah redaksi pada label. Oke, udah ubah. Nanti kita akan lihat dia sudah berubah juga pada tampilan outputnya. Baik sahabat, sekarang bagian diagram garis ya, belum yang variabel Y-nya. Sahabat tinggal klik menu Graphs. Kemudian dari Graphs ini dari menu Legacy Dialog kita klik yang menu Line. Kemudian kita define. Setelah define ya, ini kita pindahkan dulu yang kategori axis ya. Kategori axis kita pindahkan dulu ke samping. Nah, sekarang kita akan memproses yang variabel Y-nya atau tes kemahiran menulis bahasa Arab. Kita pindahkan ke kategori axis, klik anak panah ini. Nah, setelah ini, ininya line representnya sudah kita ingin menghendaki dalam bentuk persen ya. Setelah ini udah oke. Nah, ini sahabat bisa lihat
cara menampilkan data dengan diagram garis. Ya, untuk variabelnya sudah kita buat. Nah, ini. Ya, jadi diagram garis. Nah, ini variabel Y, kemahiran menulis bahasa Arab. Garisnya seperti ini. Ya, jadi kita nanti disesuaikan dengan kebutuhan dalam dalam laporan hasil penelitian kita dalam karya ilmiah kita, apakah mau menggunakan histogram, apakah mau menggunakan diagram garis, itu memiliki kelebihan ataupun memiliki karakteristik tertentu dari beberapa cara menyajikan data. Jadi ini adalah pilihan-pilihan ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan sahabat semuanya. Ya, oke. Baik. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan pada tutorial ke-6, menggambar diagram lingkaran. Ya, kita go to variable. Oke, kemudian cancel ini. Caranya sahabat, untuk diagram lingkaran ini sama ya, dari menu graphs. Menu graphs, kemudian submenu legacy dialog. Kemudian ada submenu P. Klik P. Nah, ini kita setelah ada kotak dialog P chart, kita klik define. Setelah define, kita ini sama ya, kita ingin untuk ini nah sama persentase kita akan supaya apa, supaya dalam diagram lingkaran tersebut tampil persentasenya, jadi berapa persen berapa persen dari keseluruhan sampel yang memiliki skor sekian. Nah, kita lakukan dengan ini ya. Jadi sahabat mengklik sel represent, nanti sajian seperti ini. Kemudian selanjutnya klik salah satu variabel yang akan kita yang akan kita tampilkan diagram lingkarannya. Diagram ya. Oke, diagram lingkarannya. Setelah ini kita pindahkan ke sini define slice by. Ya, ini ada anak panah kecil. Nah, kita pindahkan ke sini. Setelah ini oke. Nah, ini sahabat. Ya. Tuh, kita sudah tes penguasaan ilmu nahwu bahasa Arab. Nah, ini ada yang skornya 75, kemudian ada skornya 80, ada skornya 85, dan kemudian ini maksudnya untuk warna ya. Jadi yang warna biru ini, nah warna biru ini keterangannya adalah dia skor 75. Kemudian untuk yang skor 80 warnanya hijau, berarti di sini. Ya, jadi kita kalau itu kan lingkaran ini 360 derajat. Jadi kalau misalkan yang 360 derajat ini kita bagi-bagi sesuai dengan skornya, maka akan tampil seperti ini. Kemudian yang warna kuning, ya ini adalah skor 85, dan warna ungu ini skor 90. Sangat sederhana sahabat. Coba kalau kita secara manual membuat dulu lingkaran, kemudian menentukan derajatnya, setelah itu kita tambahkan juga ininya warnanya, ini kan merepotkan. Ini hanya membutuhkan waktu berapa detik. Oke, kita coba sekarang yang variabel Y-nya. Kita go to variable. Ya, setelah ini kita graphs lagi, menu graphs kita klik, legacy dialog, kemudian P, kemudian define. Yang ini kita pindahkan dulu ke tempat sebelumnya karena kita akan akan menggambar tampilan untuk variabel Y yang kemahiran. Tes kemahiran menulis bahasa Arab. Kita klik anak panah, kita pindahkan ke define slice by. Setelah ini kita klik OK. Nah, ini sahabat untuk tampilan diagram lingkaran dari variabel Y-nya atau kemahiran menulis bahasa Arab. Kita lihat di sini untuk warna biru ini skornya 80, untuk warna hijau ini 85, untuk warna kuning ini 90, dan kemudian untuk warna ungu ini 95. Sahabat bisa lihat di sini ya, mana dari skor-skor yang kita hasilkan di penelitian ini yang paling banyak. Kalau kita melihat bagian dari lingkaran ini, yang paling besar adalah ini ya, yang warna hijau. Nah, ini hampir mau seperti sama nih dengan yang warna kuning, skor 90, tapi sudutnya dia lebih gede. Nah, ini.
Jadi ini kalau kita ingin melihat tampilan dalam diagram lingkaran seperti ini. Oke sahabat, sudah selesai tutorial ke-6. Sekarang tutorial ke-7. Kita akan menggambar diagram batang daun ya. Kalau kemarin sebelumnya mungkin ada sedikit kesalahan, bukan saya sempat menyampaikan diagram batang atau daun, bukan. Jadi diagram batang daun, karena kalau dalam istilah bahasa asingnya itu stem and leaf plot ya. Nah, jadi itu diagram batang daun lah yang sederhananya di kita. Jangan diagram batang atau daun, bukan. Diagram batang daun. Kita akan masuk pada tutorial ke-7 tersebut ya. Kita go to variable. Oke, caranya sahabat. Nah, kalau untuk diagram batang daun ini, kalau dari tadi ya, histogram, kemudian diagram lingkaran, kemudian setelah diagram lingkaran, tadi ada diagram garis dulu ya, histogram, diagram garis, kemudian diagram lingkaran, itu semuanya dari menu graph. Nah, sekarang kalau untuk diagram daun itu bukan dari menu graph ya, tapi kita masuk pada menu analyze. Nah, ini menu analyze. Kemudian setelah menu analyze, pilih descriptive statistik. Nah, ini ya. Jadi ini sama langkah-langkahnya dari mulai menu analyze sama dengan tadi untuk mengetahui ukuran tendensi sentral, variabilitas, dan juga tabel distribusi frekuensi untuk menggambar itu ya, untuk menggambar tabel distribusi frekuensi. Jadi kalau ingat tendensi sentral, variabilitas, sama menggambar tabel distribusi frekuensi, berarti langkah-langkahnya sama untuk kita mengetahui. Maksudnya langkah awalnya dengan mengklik menu analyze-nya itu sama dengan untuk kita mengetahui tampilan data hasil penelitian dengan menggunakan diagram batang daun ini. Setelah ini, sahabat klik submenu explore ya. Di sini submenu explore. Jadi analyze, descriptive statistik, submenu explore. Nah, ini ada kotak dialog untuk explore ya, kotak dialog explore. Setelah tampil kotak dialog explore ini, sahabat pindahkan ya untuk variabel. Ini variabel X atau tes penguasaan ilmu bahasa Arab. Kita pindahkan ke kotak dependent list ya, ke kotak dependent list. Kemudian setelah ini pindahkan. Setelah ini kita klik pilih plots ya, plot. Ya, setelah kita plot, ada kotak dialog plot di sini. Ya. Kemudian selanjutnya pada kotak dialog box plot klik none. Nah, ini kan ada box plots, kita klik none. Ya. Kemudian selanjutnya pada kotak deskriptif klik stem and leaf. Stem and leaf. Ya, ini ada ya, ini kita berikan tanda centang. Ya, tanda centang pada stem and leaf ya. Kemudian selanjutnya kita tinggal mengklik continue dan OK ya. Nah, kita nanti coba praktekkan lebih cepat pada variabel y ya, untuk mengetahui diagram batang daun untuk variabel y. Ini sedang kita lakukan proses tampilan data untuk diagram daun variabel X-nya. Continue. Setelah continue, oke. Ya. Oh iya, di sini maaf ada yang oh ya, ini untuk display. Oh ya, oke. Oke, sahabat. Nah, ini adalah diagram batang daun. Ya, diagram batang daun. Jadi sahabat di sini bisa lihat ya diagram batang. Kemarin sedikit sudah disampaikan penjelasan tentang apa itu diagram daun. Nah, tampilnya seperti ini. Mungkin sedikit mengingatkan saja, diagram batang daun itu kalau untuk digit angka di kanan ini ya, ini termasuk pada batang atau stem. Nah, ini ada
angka 7, 7, 8, 8, 8. Kemudian kalau yang sebelah kiri, digit sebelah kiri ini adalah daunnya. Nah, kita bisa lihat di sini misalkan untuk 7 kedua. Nah, ini berarti skor yang ada dalam hasil penelitian kita itu ada 75. Nah, jadi dihitungnya 75, 7 ya angka depannya, digit depannya. Kemudian digit belakangnya ini yang kelima. Berarti ada 75 yang pertama, 75 yang kedua, dan 75 yang ketiga. Kemudian selanjutnya, nah ini frekuensinya juga diketahui. Yang 75 itu katanya ada 3. Nah ini ada 3, ada 75, 75, dan 75. Kemudian untuk yang untuk yang batangnya digitnya itu 8. Nah, ini ada 6 katanya. Nah, ini kebetulan ada 80, 80, 80, 80. Jadi, ini menunjukkan angka satuannya ya. Oke, sahabat, sudah selesai ini untuk tes penguasaan demono bahasa Arabnya. Sekarang kita akan kembali ke variabel untuk mengetahui diagram batang daun untuk variabel Y atau tes kemahiran menulis bahasa Arab. Oke, cancel. Ingat ya, tadi dari menu analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore, kita klik. Nah, kita pindahkan dulu ini ke kotak sebelahnya, karena kita akan memasukkan variabel Y-nya. Oke, kemahiran menulis. Kita klik anak panah, pindahkan ke dependent list, dan kemudian setelah ini ya, masih ingat sahabat? Oke, setelah ke dependent list kita plot ya. Oke, kita ulang supaya ini kita ulang ya. Menu dari analyze, descriptive statistics, explore. Ya, ini sudah kita pindahkan dulu yang tes penguasaan, tes kemahiran kita masukkan, mengklik anak panah ke dependent list ya, kemudian kita klik plots. Nah, ini sudah known, ini sudah stem and leaf, tinggal kita continue. Setelah ini oke. Nah, ini sahabat ya, tes kemahiran menulis bahasa Arab, diagram batang daunnya sudah selesai kita lakukan. Ya, selesai sudah nih untuk tutorial ke-7. Sekarang kita masuk pada tutorial ke-8, menggambar diagram batang. Caranya sangat mudah juga. Ya, kita go to variable. Oke, cancel. Kemudian, nah kalau yang selanjutnya diagram batang, ya, kemudian juga diagram pancar, kita memanfaatkan menu graphs lagi. Menu graphs, kemudian legasi, kita diagram batang ini klik menu bar. Nah, ini ya, setelah menu bar kita klik yang define. Nah, ini sama persentase of cash ya. Kemudian kita klik yang penguasaan. Nah, penguasaan ini kita pindahkan ke kategori axis. Nah, ini. Oke, setelah ini udah oke. Nah, ini sahabat. Nah, ini diagram batang ya. Ya, ini variabel untuk variabel X tes penguasaan penguasaan demono bahasa Arab sudah kita selesaikan gambar diagram batangnya. Dan ini persentasenya ya, persentasenya 10%, 20%, 30%, 40%. Nah, ini sepintas seperti sama dengan histogram tetapi beda ya. Kalau di diagram batang ini antar batang ini dia tidak rapat ya, tidak melekat, tidak berdekatan. Nah, tadi kalau dalam histogram itu berdekatan, ini dari sisi tampilan gambarnya. Kemudian juga tidak menggunakan garis kurva. Ya, cukup seperti ini ya, batang-batang seperti ini. Nah, kemudian bedanya juga ya, kalau kita coba lihat ini kalau dari sisi maknanya. Oh ya, tadi frekuensinya. Oh ya, ini kalau frekuensinya berdasarkan jumlah ya.
Dan di sini juga kita bisa lihat nih ada tambahan untuk histogram ini. Ya, dituliskan juga tuh untuk nilai rata-rata, standar deviasi, ada keterangan ini. Ini dari segi tampilan. Oke sahabat, kita sekarang coba untuk diagram batang untuk variabel y-nya ya. Go to variable. Kemudian ingat ya, menu graphs, kemudian legacy dialog, kemudian bar, kemudian define. Nah, ini dari kategori akses kita pindahkan dulu ke sebelah karena kita mau memasukkan tes kemahiran menulis bahasa Arab. Klik anak panah sudah masuk ya, kita klik OK. Nah, ini sahabat ya, tampilan diagram batang untuk variabel y atau independent variabel, maaf ya, variabel yang dipengaruhi. Oke, selesai untuk tutorial ke-8 diagram batang. Sekarang tutorial ke-9 menggambar diagram pancar. Go to variable dulu ya, kita ke variabel dulu, ini data view-nya. Sama caranya ya, kita dari untuk diagram pancar ini menu graphics ini graphs ya. Klik kemudian legacy. Nah, lihat di sini ya. Scatter. Nah, ini scatter di atas histogram. Kita klik scatter. Ya, kemudian pilih mode scatter, mau yang mana modenya. Kita yang simple aja lah ya, simple scatter. Kemudian define. Nah, kalau tadi ya dari histogram, diagram batang, diagram lingkaran, kemudian dan diagram garis, diagram batang daun, kita mengerjakannya per satu variabel ya, persatuan variabel. Variabel X dulu, variabel Y dulu. Nah, kalau untuk diagram pancar ini kita langsung mengerjakan kedua variabel. Karena dari diagram pancar ini kita akan melihat bagaimana tampilan skor dari dua variabel, apakah dia memiliki ikatan ya ataukah tidak ya, memiliki hubungan ataukah tidak. Kemudian apakah nanti datanya itu berkumpul pada satu area tertentu ataukah dia berpencar jauh. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan saja variabel y-nya apa, variabel x-nya apa ya. Untuk penguasaan ilmu bahasa Arab ini masuknya ke variabel x. Kita klik yang x-axis, anak panah ini berarti kita mengklik ini ingin memasukkan ke x-axis ini. Oke. Kemudian yang tes kemahiran menulis kita klik, kita masukkan pada y-axis dengan mengklik anak panah ini. Nah, setelah ini sahabat tinggal ya, setelah memindahkan dua variabel ini, udah tinggal mengklik OK. Nah, ini sahabat. Oke. Nah, inilah tampilannya ya. Nah, sahabat bisa melihat penjelasan sebelumnya atau mungkin dari buku manual statistik lainnya. Jadi, nah kita bisa melihat di sini ya tampilan dari diagram pancarnya antara variabel X dan variabel Y. Ini adalah variabel X-nya. Oke. Kemudian ini variabel Y-nya untuk tes kemahiran menulis bahasa Arab. Kita bisa melihat di sini bagaimana kemudian ketika tes penguasaan ilmu bahasa Arab itu hubungannya dengan tes kemahiran menulis bahasa Arab. Satu di antara tafsir yang dapat kita jadikan dasar untuk menjemahkan diagram scatter ini antara lain ya. Nanti ini sebetulnya banyak, tapi ini hanya satu saja. Ketika garis itu ya, garis titik ini kita lihat ini naik ya dari pojok kiri ke kanan atas. Nah, ini menunjukkan bahwa ini kan ada lurus ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungannya itu kuat karena semakin kan di sini ini dari kecil dulu. Kecil X, kecil ya juga. Naik X, naik ya juga. Jadi semakin tinggi variabel X, maka berpengaruh ataupun menentukan semakin tinggi variabel Y-nya. Nah, ini hubungannya linear ya. Jadi hubungannya sangat kuat. Berbeda dengan kalau garisnya dari
kiri atas ke kanan bawah. Berarti semakin tinggi dia semakin kurang X-nya, Y-nya. Nah, ini kalau yang kita hitung tadi, hubungannya antar dua variabel itu sangat kuat. Nah, dan ini satu di antara penelitian korelasional yang menunjukkan berhasil ataupun sesuai antara asumsi awal hipotesis ya ketika kita mengatakan terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, dapat dibuktikan dengan diagram pancar ini. Jadi, semakin tinggi variabel X, semakin tinggi penguasaan ilmu bahasa Arab siswa, maka akan semakin tinggi pula ya kemampuan siswa untuk menulis bahasa Arab, itu maksudnya. Nah, kita dapat melihat dari diagram pancar ini. Baik sahabat, itu 9 tutorial sudah selesai kita lakukan, dan ini terkait dengan beberapa tutorial yang terdapat dalam buku atau dalam kitab At-Tahlil Al-Iswa'i Bistihdam Barnamij SPSS karya Dr. Usama Robi Amin. Dan ini ada satu tutorial sebagai bonus ya, karena dalam buku ini tidak ada, yaitu cara tadi ya mengubah output SPSS menjadi Microsoft Word. Nah, caranya dengan cara mengekspor. Jadi supaya sahabat tidak mengklik per satu output, kan itu lumayan banyak ini. Ada berapa tadi yang kita lakukan? Belum per satu variabel, belum kemudian tadi ada untuk ukuran pemusatan data, ada tabel distribusi frekuensi, ada tampilan. Kan kalau dipindahkan persatuan itu agak lama. Ya, sebetulnya ya nanti bisa praktek saja, gampang kalau untuk per satu yang ingin kita pindahkan tinggal ini. Ya, tuh tinggal kita klik kanan. Ya, klik kanan copy. Setelah copy, ya kita pindahkan nanti ke Microsoft Word dengan cara mengklik kanan dan paste. Tapi tadi sekali lagi, ya ini agak lama. Ya kalau sahabat mau lihat cara, mungkin ini saya tunjukkan satu saja dulu. Ini saya blok dulu, klik kanan, copy, kita pindahkan ke sini, ya. Ini sebetulnya, nah ini masih kosong. Oke, kita ulangi dari output ini ya. Kita blok, klik kanan, copy, kemudian Microsoft Word-nya kita tampilkan dan klik kanan, paste. Nah, ini ya. Jadi tampilan SPSS bisa dipindahkan ke Microsoft Word persatuan, tapi tadi agak lama. Misalkan kita ingin memindahkan output yang lainnya. Ya, tadi misalkan untuk diagram. Nah, ini untuk diagram misalkan untuk histogram ya, untuk histogram ya, blok, klik kanan, copy, masuk ke Microsoft Word, kita klik kanan lagi, kemudian paste. Nah, ini masuk. Tapi kalau misalkan maksudnya, kalau misalkan sahabat hanya membutuhkan beberapa di antaranya, saran saya copy paste seperti ini. Jadi per satu output kita copy, kita paste, kita copy, kita paste. Tetapi kalau misalkan membutuhkan keseluruhannya, nah jangan dengan cara menggunakan copy paste persatuan. Ya, jadi sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan. Caranya sahabat sangat sederhana. Kalau kita ingin memindahkan keseluruhan output dari hasil analisis statistik ini menjadi atau dipindahkan ke Microsoft Word, caranya sahabat, nah ini ya kita blok dulu untuk semua ini di bagian layar bagian kiri ini kita klik ya dari output ini. Nah, ini semuanya sudah terblok ya. Jadi kita sudah memblok semuanya bahwa semua output ini akan kita pindahkan ya, akan kita konversi ke Microsoft Word. Baik, setelah diblok semuanya, sahabat tinggal ya, atau sebelumnya nih, sebelum sabar. Nah, ini kan kalau misalkan kita tidak ingin kita tidak ingin semua output, karena kan ini kalau kita blok semuanya akan masuk semuanya. Nah, misalkan untuk kata-kata seperti kan ini tidak dibutuhkan misalkan. Sahabat sebetulnya bisa diedit, bisa dihilangkan. Ya, caranya dengan cara mengklik area yang mau kita buang, klik kanan, kemudian cut. Nah, kemudian ini juga sama, kita klik area yang mau kita buang, klik kanan, kemudian cut. Ya, maksudnya nanti supaya tampilnya langsung ke tampilan tabel ini ya, tabel untuk ukuran pemusatan dan penyebaran data, kemudian tabel distribusi frekuensi.
Nah, untuk narasi-narasi ini bisa sahabat nanti buang satu per satu ya. Klik kanan, cut. Kemudian juga klik kanan, cut. Ya, silahkan. Ini perlu kesabaran, kesabaran untuk membuang satuan-satuan. Nah, ini juga, ini kan nggak penting, nggak, maksudnya nggak kita butuhkan nanti dalam narasi laporan kita. Ya, tinggal klik kanan, cut, klik kanan, cut. Oke, semuanya silahkan ke bawah sahabat coba. Nah, sekarang kita kembali gini. Kita ingin mengkonversi semuanya ya, mengconvert dari output SPSS ini menjadi Microsoft Word. Lock semuanya, klik ini. Kemudian selanjutnya sahabat setelah mengeditkan tadi kita klik menu file. Nah, ini menu file ya. Setelah menu file kita klik submenu export. Oke, submenu export. Oh, berarti kita semuanya ingin kita export ya, akan kita convert dari output in apa SPSS kepada Microsoft Word. Nah, ini sudah di sini untuk dokumen type. Nah, ini ada pilihannya ya. Kita pilih yang Word. Word udah kita pilih. Setelah itu kita mau simpan di mana ini? Nah, di sini ada file name. Ya, supaya nanti kita pas membuka di Microsoft Word itu adanya di file apa, kita tentukan ini. Browse. Setelah browse, nah, kita coba dari ini kan D. Kemudian saya disimpannya tadi di apa? Oke. Untuk ya ini file latihan program SPSS. Nah, setelah ini kemudian di file record statistik, dan kemudian saya tuliskan ini output namanya ya, output. Kemudian output berarti semuanya ini ya, tendensi sentral, kemudian variabilitas, kemudian tabel distribusi frekuensi, kemudian ini ya kalau kepanjangan lah kita tulis aja, misalnya ini perwakilan histogram ya, kemudian dan lain-lain. Oke, nah setelah ini sahabat tinggal mengklik save. Ingat save ya, kita klik. Nah, berarti kita nanti akan membuka hasil convert ini pada file ini ya, ingat. Kemudian selanjutnya kita oke. Nah, sedang proses ekspor. Oke, kita coba buka ya sahabat. Ini kan tampilan di tampilan pada output SPSS-nya. Nah, kita akan buka pada Microsoft Word-nya. Tadi kita simpan di latihan program SPSS. Kemudian file record. Nah, ini sahabat ya, kita buka. Oh, ini semua yang ada dalam output SPSS sudah pindah ya. Nah, ini untuk tadi apa ya, ini tinggal sahabat edit saja nanti ya. Ini untuk ukuran pemusatan data dan penyebaran data untuk variabel X ya. Kemudian ini variabel Y ya. Kemudian ke bawahnya oke, itu untuk tampilan dia histogram, kemudian juga diagram garis, kemudian juga ada diagram lingkaran. Nah, ini jadi semuanya sudah kita convert dari output SPSS pindah kepada Microsoft Word. Oke, kita kembali kepada output SPSS tadi ya. Jadi itulah caranya. Tapi sekarang saya kembalikan kepada sahabat semuanya. Apakah mau intinya ya dikembalikan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah mau mau disesuaikan kebutuhan persatuan yang kita butuhkan. Kita misalkan tidak semuanya kita butuhkan, berarti kita copy manual satu. Tapi kalau keseluruhan ya tadi dengan cara mengekspor ya dari output SPSS ke Microsoft Word semuanya. Oke sahabat, kita go to variable
Ya, ini masih tampilan tadi dari awal ya, maksudnya tampilan awal untuk apa tampilan awal sebelum kita melakukan proses analisis statistik deskriptif keseluruhan. Oke, baik sahabat, alhamdulillah untuk 10 tutorial telah kita lakukan ya. Tekniknya, cara caranya tadi telah disampaikan. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan beberapa tutorial yang tadi telah disampaikan ya, dari mulai teknik untuk mengetahui ukuran tendensi sentral, kemudian variabilitas atau penyebaran data, cara menggambar tabel distribusi frekuensi, kemudian juga cara menampilkan dalam berbagai macam bentuk diagram atau grafik ya, baik itu histogram atau juga tadi ada diagram batang daun, ada diagram pancar dan sebagainya. Semoga semua tutorial ini bermanfaat dan tentunya saya sampaikan kepada sahabat semuanya, selamat mencoba, jangan pernah menyerah, terus coba karena memang SPSS ini semakin kita sering coba, semakin kita terus latihan, maka akan semakin hafal, akan mahir ketika kita ada satu kasus dan ingin diselesaikan dengan menggunakan SPSS ini. Baik sahabat, demikian tutorial untuk tema ketiga, statistika deskriptif dan penyajian data. Sekali lagi semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Insya Allah pada video selanjutnya akan kita lanjutkan tutorial tema keempat. Nah, ini yang kita sudah mulai masuk pada rencana ataupun ya pada awal kegiatan untuk menganalisis data hasil penelitian dengan statistik inferensial yang fungsinya nanti untuk menyimpulkan membuat kesimpulan terkait dengan hasil penelitian. Karena kalau deskriptif ini sekali lagi mungkin yang dibahas kemarin kita baru sampai pada tahap menggambarkan data. Nah, belum sampai pada kesimpulan. Jadi kalau misalnya ini ada dua variabel, ada X penguasaan ilmu bahasa Arab dan Y-nya keterampilan menulis bahasa Arab, ini baru sampai pada kita menggambarkan datanya, belum menyimpulkan apakah terdapat hubungan yang kuat, yang signifikan, linear dan sebagainya ataukah tidak nanti dengan statistik dengan statistik inferensial. Jadi ya meskipun tadi mungkin ada satu diantaranya diagram pancar, tapi itu kan belum selengkap yang dimaksud dari statistik inferensial. Nah, salah satunya sebelum masuk kepada statistik inferensial, kita akan masuk dulu kepada uji persyaratan analisis. Ya, uji persyaratan analisis data antara lain ada uji normalitas, kemudian ada juga uji homogenitas. Kenapa demikian? Karena nanti kita akan mengetahui apakah yang cocok itu, yang layak itu adalah statistik parametrik, rumus yang kita gunakan, ataukah statistik non-parametrik. Setelah diketahui uji persyaratan analisis, apakah itu normal ataukah itu homogen, baru kita dapat menentukan rumus untuk statistik parametrik atau non-parametriknya. Jadi, insya Allah pada video berikutnya akan kita lanjutkan tutorial tema keempat tentang atau berkaitan dengan uji persyaratan analisis data, baik meliputi ujian normalitas, demikian juga uji homogenitas. Demikian sahabat Markaja semuanya, terima kasih atas kesediaan untuk menyaksikan video ini dan semoga video ini bermanfaat dan terus untuk kita lanjutkan, untuk kita kembangkan, untuk kita mengkaji lebih banyak buku-buku atau kitab-kitab berbahasa Arab yang berkaitan dengan dunia bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab. Dan oleh karenanya untuk tetap menjaga perkembangan atau juga keberlangsungan eksistensi dari video ini ke depannya, saya berharap sahabat semuanya untuk bisa turut membantu untuk silahkan klik tombol subscribe-nya supaya nanti ada notifikasi, ada pemberitahuan ketika ada video-video baru yang dikaji dalam channel Markaza Arabia ini, dan kemudian juga supaya orang lain dapat memperoleh manfaat sama dengan sahabat semuanya yang hari ini sudah bergabung dengan Markaza Arabia, silakan klik tombol like dan share serta komennya. Demikian sahabat Markaza semuanya, terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas kesediaannya untuk senantiasa bersama dengan Markaza Arabia.
Semoga kita semuanya senantiasa disehatkan dan insya Allah kita semuanya dapat meraih kesuksesan untuk dalam menjalani hidup di dunia ini. Kita insya Allah sehat, sukses bersama-sama. Terima kasih sahabat Markaja semuanya. Demikian yang dapat disampaikan pada video kali ini. Saya tutup dengan pembacaan salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.